Kenapa yo? Enggak. Dipakai aja bercanda-bercanda Udah gitu. kali salah. Kenapa bang? Mana? Hah? Ntar dulu deh. Coba. Mau bawa aja deh. Bentar. Bu, lagi mau kemana bu? Saya mau cari orang, Mbak. Oh, lagi mau nyari orang. Bu, dari tadi kita lihat kalau ibu tuh kayak kesakitan jalannya. Kenapa bu? Mau kita bantu, kita obatin atau gimana bu? Memang kaki saya bekas patah, Mbak. Bekas patah? Terus ibu maksudnya masih bisa dipakai jalan atau harusnya istirahat kali bu? Bisa, Mbak, tapi sedikit nyeri. Sedikit nyeri? Atau Tapi mau... udah lama ya bu ya? Sebenarnya saya nggak enak kalau untuk menceritakannya. Saya malu, Mas. Malu. Dan Kok malu? maaf bu, Sorry. mohon maaf bukannya lancang ya bu. Cuma sebenarnya ibu keperluannya ada apa ya? Atau mungkin mau kita bantu bu? Mungkin kita antar ke rumah sakit atau gimana? Iya? Bu? Nggak usah, Mbak. Nggak usah, Mas. Yakin bu? Soalnya kita nggak tega ngeliatnya ibu kayak kesakitan dari tadi. Tim juga sampai ngeliat kan bu. Nggak apa-apa. Mau ke klinik? Nggak apa-apa, kita ada kendaraan kalau misalnya ibu mau kita antar dulu. Saya nggak apa-apa, Mbak. Saya Nggak apa-apa. Beneran bu? Ya bu ya, jalannya ya bu ya. Assalamualaikum. Ayo sholat bu. Ya udah, mungkin bukan urusan kita juga kan. Mbak. Ya bu, Gimana bu? saya boleh pinjam mukanya. mau kenanya saya cuma bawa satu sih, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya ibu mau, atau ntar nanti saya carikan di dalam. Ibu mau sholat juga? Ya, ibu mau kalau- sholat? Nggak apa-apa kalau kita mau sholat kita berjamaah aja nggak apa-apa. Oh ya udah. Ya udah. Ya udah ibu duduk dulu aja sebentar, nanti saya bantu carikan. Pelan-pelan aja ya. Ya udah ibu istirahat dulu. Ibu jauh ya, habis jalan jauh ya ini bu. Lupa. Bu, Ibu nggak naik kendaraan aja? Iya. Apalagi diantar orang begitu. ya udah ibu mau sholat, ya udah kita sholat bareng aja dulu ya. Ya. Sebelum saya malu. Saya pengen, Mbak. Saya pengen sholat. Tapi saya malu, Mbak. Loh, malu kenapa? Sholat kok malu bu? Saya berdosa dan kesalahan di masa lalu saya, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya justru bu, sholat itu gimana ya bu? Mau ibu banyak dosa atau kayak gimana pun, ya sholat tetap kewajiban kan bu. Ya udah kita sholat bareng, ayo saya temenin. Nanti saya carikan mukena di dalam. Malu, Mbak. Saya malu. Malu kenapa sih bu? Saya malu dengan dosa saya, Mbak. Astagfirullahaladzim bu, nggak boleh ngomong kayak gitu bu. Sholat itu ibadah loh bu, kewajiban kita, nggak usah malu. Namanya juga manusia pasti berbuat dosa bu. Gini deh, bu, mendingan kita sholat sekarang ya bu ya, biar ibu lebih tenang. Udah nggak usah malu, yuk saya temenin juga sholat ya bu ya. Ya, kita sholat ya bu ya.
Maaf ya Bu, saya tadi sempat dengar Ibu waktu Ibu berdoa di sholat. Kok saya dengar ada tentang masa lalu. Sebenarnya ada apa Ibu? Kenapa sih Bu? Kalau boleh saya tahu, mungkin Ibu mau menceritakan sama saya sama teman saya. Saya malu, Mbak. Kalau saya harus menceritakan semua sama Mbak. Kenapa harus malu Bu? Ya mungkin siapa tahu kita bisa membantu Ibu. Ini dosa saya di masa lalu, Mbak. Maksud Ibu menyakiti hati orang lain itu gimana? Coba Ibu jelasin pelan-pelan, Bu. Sebelumnya saya belum mengenalin diri. Perkenalan Bu, saya Fatia. Ini teman saya. Saya Mario. Ya, Bu. Kalau misalnya Ibu berkenan cerita masalah Ibu sama kita, siapa tahu kita bisa ngebantu. Saya banyak menggoda laki-laki yang beristri, Mbak. Saya menggoda karyawan-karyawan saya, khususnya laki-laki yang tampan. Sampai akhirnya mereka bercerai dengan istrinya, Mas. Makanya, Mbak, ini aib buat saya. Dan saya malu tadinya untuk menceritakan semuanya sama Mbak, sama Mas. Tapi saya berharap ada seseorang yang bisa membantu saya untuk bertemu dengan orang-orang yang pernah saya sakiti, Mbak. Jadi Ibu tuh mau ketemu sama orang-orang yang, maaf Ibu, pernah Ibu goda, maksudnya pernah disakiti. Iya, Bu. Ibu pengen mencari mereka, pengen ketemu sama mereka, mau minta maaf begitu, Bu? Iya, Mas. Saya ingin ketemu mereka. Saya ingin minta maaf. Saya ingin minta maaf, Mas. Bu, sebelumnya maaf ya Bu ya, maksudnya saya lihat kondisi Ibu dengan berjalan saja kayak kesusahan. Dan Ibu juga saya tanya tadi nggak ada kendaraan ataupun orang yang mengantar ya. Gimana Bu kalau misalkan kita bantuin Ibu? Karena memang keluarga saya udah nggak peduli dengan permasalahan saya dan keadaan saya. Ibu ada niat minta maaf aja itu udah baik loh Bu sebenarnya. Terlepas dari kesalahan Ibu di masa lalu, ya namanya juga manusia kan pasti punya kesalahan Bu, setiap manusia. Cuma kalau misalnya, gimana ya, kalau misalnya kayak gini Ibu nggak usah malu sama dosa Bu. Yang penting Ibu mau memperbaiki kesalahan Ibu. Ada beberapa orang yang sudah saya kontak dan memang mereka memaafkan saya. Tapi ada satu ganjalan saya, Mbak. Ada satu orang laki-laki yang saya sakiti, Mbak. Dan saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah sama dia, Mbak. Saya ingin ketemu dia, Mas. Saya ingin ketemu dia, Mas. Saya mau ketemu dia. Gimana kalau kita ngobrol aja di mobil? Mungkin Ibu bisa lebih lepas, lebih nggak merasa tertekan juga. Gimana? Benar itu rumahnya, Bu? Benar Mas, Mbak, itu rumah orang tuanya Bayu. Oh, rumah orang tuanya Bayu. Iya, sekarang Mbak sama Mas tolong pastikan supaya ibunya Bayu mau keluar dan mau bertemu saya. Kenapa nggak kita bareng-bareng aja? Saya tunggu di sini aja dulu ya, Mbak ya, Mas. Emang Ibu ada masalah juga sama orang tuanya? Nanti Mas juga bakalan tahu, Mbak juga bakalan tahu. Sekarang saya minta tolong ya. Ibu tunggu sini bentar ya, Bu ya. Bentar ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Bu, Dari siapa? Boleh Bu. ngobrol sebentar Bu di luar? Ya, boleh.
Ya, ada apa? Gini Bu, kebetulan kita ini temennya Bayu. Kita lagi nyari Bayu. Benerin rumahnya Bayu? Bayu nggak tinggal sini, ada keperluan apa? Oh, nggak tinggal di sini. Gini Bu, jadi kita ini temennya Bayu. Ya. Nah, kita teman lama memang. Cuman kita mampir ke sini pengen silaturahmi aja. Soalnya udah lama nggak ketemu gitu aja sih Bu. Ya. Ada masalah apa ya dengan Bayu ya? Masa? Kok banyak kamera-kamera, ada apa ya? Enggak, Sebenarnya nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah sama Bayu. Cuma mau silaturahmi aja, mau ngobrol sama Bayu. Kayak gitu, Bu. Makanya kita nanya ke Ibu alamatnya Bayu sekarang. biar kita bisa mampir ya, Iya, kita main-main mampir. kayak dulu. Ya udah, ntar deh saya tanyain Bayu dulu. Ibu masih ingat saya kan? Ya, saya ingat. Kamu ngapain kesini? Maafin saya. Astagfirullah. Maafin saya, Bu. Bu, ini kok didorong kayak gini sih, Bu? Kan Maafin Kamu yang mencelakai anak saya. Oh, saya salah, Bu. Saya tahu saya salah. Bayu, Bu, saya kayak gitu mau Pergi Bayu, dari Bu. sini. Tidak, saya tidak mau ketemu ibu lagi. Pergi dari sini, pergi. Saya tutup sini dulu ya, Mbak ya. Mas, silakan Mbak sama Mas cek dulu. Kenapa, Mak? Kenapa nggak sekalian aja? Mas pastikan dulu ibunya ada atau tidak. Kalau misalnya memang ada, baru nanti saya akan nyusul ke sana. Ya udah kalau Ibu maunya begitu. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Salam. Dari siapa ya? Boleh ngobrol sebentar, Bu? Keluar, Bu? Nggak enak soalnya. Bu, benar dengan rumahnya Bayu? Iya, Bayunya ada, Bu? nggak ada. Bayunya pergi kemana ya, Bu ya? Nggak tahu ya. Oh, Ya. Bayu. Bayu kan? Ya, Mas. Loh, Ini benar dengan rumahnya Bayu, Mas? iya, benar. Tapi ini rumah orang tuanya Bayu ya? Iya, rumah orang tua. Orang tuanya Bayu. Bayunya nggak ada di sini. Bayunya nggak tinggal di sini ya, Hah? Mas ya? Bentar. Ini setahu kita Bayu kan nggak punya temen kerja di Antv ya, Bu ya? Nggak ada. Terus ini bawa-bawa kamera saya bingung, Mas. Gini, Mas, sebenarnya Duduk aja, duduk yuk, duduk. Soalnya saya nggak enak kalau kita ngobrol berdiri ya nggak? Oh, iya. Kita sambil duduk kali ya? Iya, nggak apa-apa, kita duduk deh. Ibu ke dalam aja, Bu. Nanti pisang gorengnya gosong ya. sebenarnya kita itu temennya Bayu, Bayu. cuman udah lama sih nggak ketemu. Iya, udah lama lost kontak sama Bayu. Dan si Bayu tuh udah nggak di sini loh, Mas. Oh, Bayu? Bayu udah nggak tinggal di sini, Mas? Iya. Gimana ya kalau kita mau ketemu Bayu gimana nih, Mas, kira-kira ya? Nggak usah repot-repot, Bu. Nggak tahu, Bu, nggak apa-apa. Kamu masih ingat saya kan, Bang? Maafin saya, Bang. Maafin saya. Bu, ini. Ada apa sama saya? Kalian bawa saya nggak boleh. Bukan, Mas. Kalian nggak boleh tahu apa masalah keluarga saya. Mas, tenang dulu, Mas. Mas, tenang dulu, Mas. Ini ngapain, ha? Ini ngapain? Enggak, Ini Mas. ngapain? Mas, Kalian bantu orang yang salah. Kita memang mau ngebantu Mbak Nana ini buat ketemu sama Mas Bayunya. Mbak Nana ini pengen banget minta maaf. Ya mungkin kita ngerti dulu Mbak Nana ini melakukan kesalahan yang mungkin bisa dibilang sangat fatal sama Mas Bayu. Dan di sini Mbak Nana ini cuma ingin minta maaf gitu aja, Mas. Mas kan sebagai adiknya, kalau bisa tolong membuka hatinya. Kasih tahu kita di mana Mas Bayunya biar Mbak Nana bisa ketemu sama Mas Bayunya, Mas. Kalau Mas mau bantu orang yang benar. Kalau bantu orang salah, saya gimana ya? Saya sebenarnya keluarga sudah tenang ya dengan masalah seperti ini. Tapi kalau ada seperti ini lagi kan, saya cuma bisa kasih pilihan. Mendingan kalian pergi deh. Kalau mau ngasih tahu Bayu, saya nggak bisa kasih tahu. Saya ketemu Bayu. Saya nggak bisa bantu. Kalau lo mau Bayu itu tenang,
Bayu udah maafin lu tapi lu pergi dari sini ya. Jangan kasar. Udah. Gini, Mas. Iya, jangan kasar, mendingan keluar. Kita cuma mau sama Mas kasih tahu di mana rumahnya Mas Bayu, itu aja. Biar Mbak Nana bisa ketemu dan minta maaf langsung. Nggak lebih, Mas. Saat ini kita nggak bisa maafin ya. Kalau saya sih, saya pribadi, saya udah males ngeliat dia. Obrolan saya sudah selesai. Saya sudah kasih penjelasan. Apa, Mbak? Saya pengen ketemu Bayu, Bang. Nanti juga ketemu ya. Kalau sekarang udah maaf. Saya nggak bisa ketemu Bayu. Ya udah deh. Kita mendingan bener deh ya. Jadi kita nggak cari informasi tempat lain aja ya. Mbak, ini kan udah malam juga kan ya Mbak, ya nggak enak kalau misalnya kita masih terus cari. Gini, ada nggak Mbak kira-kira temennya Bayu yang mungkin satu kerjaan sebelumnya? Ada Mbak. Ya udah gini aja deh Mbak. Ini sekarang kita antar Mbak pulang. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin besok kita. Iya Mas. Iya, Mas. Hati-hati Mbak ya. Udah Mbak. Mendingan sekarang Mbak istirahat. Kita cari cara lagi buat besok ya Mbak ya. Saya pengen ketemu Bayu, Bang. Iya Mbak, kita ngerti. Yang tadi saya bilang kan Mbak, kita cari dari teman kantornya dia yang Mbak bilang Mbak tahu kan. Ya udah kita lanjut besok aja ya. Kita sekarang pulang aja dulu ya, istirahat ya. Ayo Bu, pelan-pelan ya. Bayu, Mas. Saya pengen ketemu Bayu. Iya Bu. Oke Mbak. Ya udah, yang penting sekarang kita antar pulang dulu ya. Udah kita pulang aja dulu ya. Pulang dulu. Hujan juga ini ada. Sudah. Pak, pelan-pelan Pak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Ini bapaknya Bayu. Bapak. Aduh, ngapain kamu tidak ke sini? Ngapain? Saya pengen ketemu Bayu, Bang. Puas? Puas gimana maksudnya Pak? Anak saya sampai bayi sampai cacat. Jangan dia. Minta maaf Ini sama Bayu. Kayak begitu. Sama kan? Bapak sengaja nabrakin tadi. Jangan aja memang. Astagfirullah. Pak, Bapak nggak kasihan. Kenapa kasihan orang seperti ini? Bapak nggak kasihan, udah jalannya udah kayak begini masih Bapak tabrak. Astagfirullah, Bapak itu manusia bukan sih Pak? Anak saya sih, Pak. Saya pengen ketemu Bayu, Bang. Bukan kasar banget. Pak, Bapak nabrak kayak gini, Bapak yang harus sadar loh Pak, ini kasihan kayak begini. Pak, Bapak sadar nggak sih sama omongan Bapak? Tolong dong, udah jahat capek. Sadar. Ini udah terlalu. Bapak juga keterlaluan. Bapak lebih keterlaluan Pak, orang jalan aja udah susah Bapak tabrak kayak begitu. Bapak Ini bilang tuh. Bapak nggak keterlaluan, luar Bapak biasa begini, Bapak ya. Anak saya cacat, nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Sekarang saya tanya Bapak, Bapak tabrak orang ini, kalau orang ini Bapak mau dibawa kemana? Lillahi ta'ala. Astagfirullahaladzim, Pak. Lihat, kami anak saya. Ya tapi nggak kayak gitu caranya dong, Pak. Sama aja Bapak kalau kayak gitu. Percuma saya bilang Bapak. Pergi bawa ini Bapak. Pak. Jangan kali-kali nginjak lagi depan ini. Udah. Pergi, sana pergi. Pergi. Nggak usah disuruh, kita juga pergi Pak. Masih belum bisa ketemu Bayu, Bang. Mbak, tolong dong Mbak, udah kayak gini nggak kasihan sama diri Mbak sendiri. Lihat dong kondisi Mbak sekarang kayak gini Mbak. Saya nggak peduli keadaan saya, yang pasti saya pengen ketemu Bayu, Mbak. Saya Ya. pengen ketemu Bayu. Besok aja Pak. Mbak, di rumahnya di mana Mbak? Rumahnya di sana, Mbak. Masuk ke sini. Jadi ini rumah Rumah kakaknya.
kakaknya Bayu, Kalisa namanya. Lisa kakaknya Bayu. Dulu saya sering ngajak, Bayu sering ngajak saya ke rumah kakaknya, Mbak. Oh gitu. Nah gini aja deh Mbak, Mbak kali ini ngikutin saran kita. Iya. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol dan sebenarnya kemarin tuh jujur aja kita udah hampir dapet informasi tentang Bayu di mana. Bener. Cuman karena tiba-tiba Mbak masuk, ya semua jadi Malah, kacau. iya Mbak. Jadi sekarang Mbak coba ikutin cara kita, Mbak tunggu aja di mobil. Insya Allah kalau misalkan kita dapat informasi, Kita pasti langsung ngabarin Mbak. Kalau misalnya memungkinkan Mbak buat turun, pasti kita ajak Mbak turun. ya. Ya Mbak ya. Kita kayak gini juga buat kebaikan Mbak kok Mbak. Jadi Mbak. Bentar ya Mbak. Iya, Mbak. Besok tadi sebelah mana ya? Kita coba tanya ini aja. Oh iya, Mbak. Mbak mau nanya. Tahu rumahnya Mbak Lisa nggak ya? Lisa siapa ya? Lisa ini kakaknya Bayu. Lisa kakaknya Bayu. Katanya kebetulan rumahnya di sini saya tapi kurang tahu tepatnya di sebelah mana. Oh, saya Lisa kakaknya Bayu. Emang kalian ada perlu apa? Nggak ada keperluan apa-apa sih Mbak, kita cuma pengen ngobrol-ngobrol Ngobrol aja. aja sama Bayu. Kan kebetulan Mbak kakaknya, jadi kita mau minta tolong minta alamatnya atau mungkin biar bisa kontak lagi sama Bayu gitu loh Mbak. Ya udah tunggu sebentar, saya telepon Bayunya dulu ya. Oh, nggak usah Mbak. Biar kita aja yang nelfon Bayu. Kita minta nomornya, kita nelfon Bayu. Nggak usah, kalau saya telepon kan biar kalian ntar bisa langsung datang di rumahnya. Ya kan sekalian ngasih kejutan gitu Mbak. Kita kan teman lama, udah nggak ketemu kan. Ya siapa tahu. Iya, takutnya kalau Nggak apa-apa misalnya deh, saya teleponin aja. Mbak, ini parkir mobilnya jangan depan rumah orang. Nanti saya yang dimarahin ya. Mbak, itu kayak Nana. Nana siapa ya Mbak ya? Iya kayak Nana itu deh. Nana siapa? Nana siapa ya Mbak? Nana siapa ya Mbak? Mbak. Nana, keluar kamu. Mbak. Bukan Nana, itu kan keluar kamu. Mbak. Keluar kamu. Mbak. Bener kan tuh kan Nana? Mbak. Kamu mau ngapain lagi sih kesini? Udahlah. Saya mau minta maaf sama Bayu, Mbak. Keluarga saya itu udah tenang. Kamu jangan ganggu keluarga saya lagi. Kalisa, saya pengen ketemu Bayu, saya pengen minta maaf, Mbak. Saya pengen minta maaf. Udah nggak usah. Bayu itu keluarganya udah jauh lebih baik. Tapi saya pengen ketemu Bayu, Mbak. Saya pengen minta maaf. Dosa saya banyak sama Bayu, Mbak. Sekarang gini aja ya. Kalau kamu mau minta maaf aja sama Allah. Kamu bertobat. Tapi saya harus ketemu, Kak. Bisa. Biar hidup saya tenang. Bisa coba dengerin dulu mana nanya. Udah deh, Mas sama Mbak nggak usah ikut campur ya. Mas kan nggak tahu cerita yang sebenarnya. Bukan ikut campur ya Mbak. Ya maksudnya cuma mau ketemu aja untuk minta maaf aja Mbak. Niatnya baik dong Mbak. Mbak, yang namanya kesalahan itu kayak utang, Mbak, harus dibayar, Mbak. Apa salahnya sih, Mbak, cuman dikasih tahu di mana alamatnya Mas Bayu biar Mbak Nana tuh bisa minta maaf langsung. Secara langsung Mbak. Kasian, Mbak. Dia cuma pengen minta maaf itu aja. Ya mungkin emang dulu melakukan kesalahan. Tapi sekarang Bayu itu udah nggak mau ketemu lagi sama Nana. Tolong saya, Mbak. Pokoknya saya harus ketemu Bayu, Mbak. Bagaimanapun cara saya harus ketemu Bayu, Ya, Mbak. ntar nanti saya coba, saya telepon Bayu. Kalau enggak kita minta nomor teleponnya aja. Gak apa-apa dia minta maaf secara telepon aja. Gak apa-apa. Baik phone aja gak apa-apa. Tapi saya harus bilang Bayunya dulu, Mbak. Iya tapi kan sebenarnya cuma masalah minta maaf aja loh Mbak. Mbak tuh harus tahu loh, kesalahan dia itu udah fatal banget. Loh, maksudnya papa gimana sih Mbak? Kesalahan gimana sih, Mbak? Tanya aja sama dia sendiri. Oke kita tahu Mbak. Memfitnah orang, nyelakain Bayu, iya. Tapi kan ada niat baik buat minta maaf Mbak. Dia sadar sama kesalahan dia sendiri. Itu kan Mbak Nana yang dulu Mbak.
Orang mau bertobat, orang mau berubah jadi lebih baik, kenapa nggak Mbak dukung, Mbak? Saya tahu Mbak pasti sakit hati, Mbak pasti nggak terima Bayu kayak gitu. Tapi Mbak, tolong dong Mbak, ini kan niatnya baik, cuma untuk minta maaf. Gini Mbak Lisa, bukannya kita memaksa. Gini aja deh, Mbak Lisa kan tadi udah bilang mau ngebantu, harus ngobrol dulu sama Bayu kan. Gini deh, Mbak Lisa, saya minta nomornya. Nanti kalau misalkan Bayunya sudah mau kompromi, Mbak Lisa kabarin kita aja. Saya bingung, Bayunya tuh masih mau apa enggak ketemu sama dia. Ya udah gini, Mbak save nomor Mbak di sini. Nanti saya kabarin. Kalau Mbak ada obrolan sama Bayu, gimana-gimananya nanti Mbak langsung kabarin kita juga. Kita mau bantuannya Mbak ya. Soalnya niatnya baik kok Mbak, bukan aneh-aneh. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Makasih ya, Mbak, ya. Maaf kalau malah kita bikin ribut-ribut di jalan kayak begini. Maaf ya Mbak ya. Kita tunggu kabarnya Mbak. Makasih ya Kak. Iya, makasih Mbak. Ya udah, paling nggak kita udah dapat nomor. Insya Allah kita dapat kabar baik ya. Ya udah. Sabar ya Mbak ya. Cuma juga itu ya Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya paling nggak alhamdulillah lah ya, kita udah dapat informasi tadi kan. Kalau kita bakal dikabarin. Ya, semoga aja kakaknya bener ya. Makasih, kita berharap dari informasi yang Kalisa tadi kan. Ya udah, gimana kalau kita mau makan dulu mungkin Iya, biar enak. Terserah Mbak sama Mas mau bawa saya kemana terserah, pokoknya saya nggak nafsu makan. Ya Mbak, jangan sampai Mbak sakit juga gara-gara urusan ini loh Mbak. Ya Mbak ya. Itu seperti Fitri. Mantan Fitri. admin saya dulu. Mantan admin. Dia pasti tahu sesuatu tentang Bayu, Mbak. Rumahnya di sini juga Mbak. Kayaknya dia ke rumah Kalisa deh. Kalisa bukannya Kalisa tadi kesana, udah pergi kesana. Iya, dia kan pergi Saya tadi. yakin, tapi saya yakin dia pasti ke rumah Kalisa. Dia pasti tahu sesuatu tentang Bayu, Balisanya Mbak. aja barusan kan pergi Mbak. Dulu kan Fitri pernah kerja di tempat saya, Mbak. Jadi saya tahu. Dan Bayu kan selama ini akrab sama Fitri, Mbak. Dia pasti tahu sesuatu, Mbak, tentang Bayu, Mbak. Akrab sama Fitri. Mas, tolong dong, Mas. Iya, Aduh, Mbak. udah gini deh. Coba saya cek dulu ke depan ya. Mbak tunggu sini, sama Fatih tunggu sini ya. Cuma saya ragu deh sebenarnya. Ya udahlah. Coba Coba aja Mas, yuk. coba, iya, Iya iya ya udah Mbak. Saya yakin, Mbak. Saya yakin dia pasti tahu sesuatu tentang Bayu, Mbak. Kalau misalnya emang Fitri tinggal di sini, Kalisa juga tinggal di sini kan bisa jadi kan? Pasti Fitri main ke tempatnya Balisa entah. Masa malam-malam lagian kan Balisanya juga udah pergi Mbak. Iya juga sih ya. Itu bukan rumah Lisa tadi ya? Iya kan? Jangan-jangan bener. Saya yakin. Saya yakin. Karena dulu Fitri itu sahabat dekatnya Bayu. Sekarang kalaupun Fitri adalah sahabat dekatnya Bayu, kakaknya Bayu aja nggak bisa ngasih kita informasi apa. Gimana yuk? Bener. Dia berhenti di rumahnya Lisa. Serius? Gimana? Saya bilang juga apa, Mbak? Masa sih? Iya dia berhenti di depan rumahnya Lisa. Cuman nggak masuk sih, nggak tahu. Mungkin mereka ini janjian, tapi kayaknya Lisanya nggak keluar Kan Lisa tadi. Ya itu makanya, gue nggak liat Lisa. Lisa kan tadi kesana. Kalau dia kabur gimana? Ayo kita susul aja. Gini aja, Mbak tunggu sini aja. Nanti kalau misalkan dia balik kan lewat sini. Nah ketika dia balik sini kita cegat aja ya. Iya. Jangan Mbak tunggu di luar, ntar dia mah kabur. Dia balik. Iya. Tuh, ya, katanya udah balik. Iya. Mbak, bentar Mbak, di sini Mbak. Fitri. Boleh Mbak, ngobrol hati-hati sebentar, Mbak. Fitri, Ibu Nana, Fit, tolong bantu saya, Fit. Saya udah berusaha cari Bayu kemana-mana, tapi nggak ada yang memberitahu di mana keberadaan Bayu, Fit. si
bingung Ibu, saya harus ngasih tahu seperti apa. Fitri, tolong bantu saya, Fitri. Saya nggak bisa Ibu. Tadi kamu ngapain ke sana, ke rumah Kalisa? Kamu ngapain ke sana, Fit? Mbak Fitri pasti tahu kan di mana rumahnya Bayu kan? Kasih tahu kita dong, Mbak. Kasihan ini. Jawab, Fit. Saya tahu kamu dari dulu kan teman dekatnya. Iya, Kamu akrab sama dia, pasti kamu tahu sesuatu. Gimana? Saya bingung, saya harus bantu yang mana? Fit, tolong, Fit, tolong. Biar saya tenang, Fit. Saya banyak dosa, saya banyak salah sama Bayu, Fit. Saya nggak mau ikut campur Ibu, urusan Ibu. Tolong ya, Fit, tolong. Tolong. Mbak Fitri tolong dong. Saya salah, Fit. Saya banyak salah, saya banyak dosa sama Bayu, Fit. Saya belum tenang kalau Bayu belum maafin saya. Saya bingung harus bantu siapa Ibu. Tolong, Fit, tolong, Fit. Biarkan saya ketemu Bayu, Fit. Tolong, Fit. Saya belum tenang kalau saya belum ketemu Bayu. Saya pengen tahu kondisi Bayu sekarang bagaimana, Fit. Bagaimana? Saya harus seperti apa lagi untuk minta maaf? Harus dengan cara apa lagi saya untuk ketemu Bayu? Gak ada orang yang mau nolong saya, gak ada orang yang mau bantu saya ketemu Bayu, Fit. Ibu sudah benar-benar mau bertobat. Iya, Fit. Saya pengen bertobat. Kalau Ibu sudah benar-benar mau bertobat, saya akan antar Ibu ke rumah Bayu. Benar, Fit. Iya Ibu, Mbak Fitri beneran kan? bener. Mbak Fitri nggak bohong kan? Enggak, Tahu rumahnya Bayu beneran? iya saya tahu. Ya saya tahu rumahnya. Semenjak kejadian itu, saya selalu ke rumahnya, melihat keadaannya seperti apa. Ya saya tahu. Kalau gitu kita langsung ke sana aja gimana? Ya saya antar. Ya udah Mbak Fitri naik motor, kita ikutin dari belakangnya mobil ya. Iya, Makasih ya, Fit. Makasih, Fit. iya Bu. Mbak Fitri pelan-pelan dulu ya. Oh, Mas Bas, ayo. Bu, emang Ibu pernah ngelakuin apa sih dulu kok sampai susah banget nyari Bayunya? Kan saya pernah bilang sama Mas, sama Mbak, itu dosa saya yang benar-benar yang nggak bisa diampuni sama Bayu. Karena dulu saya pernah nyuruh orang buat nyelakain Bayu, Mbak, Mas. Nyuruh orang buat nyelakain Bayu, maksudnya gimana, Bu? Saya dulu mencintai Bayu, tapi Bayu sulit sekali untuk saya dekati. Kalau cowok-cowok yang lain mudah buat saya untuk saya dapetin, mudah. Tapi kalau buat Bayu sulit sekali untuk saya deketin. Jadi saya punya rasa kesel, saya dendam, sampai akhirnya saya menyuruh seseorang untuk mencelakakan Bayu, Mbak, Mas. Terus udah gitu Ibu berencana buat mencelakakan Bayu. Dan akhirnya Bayu sekarang lumpuh. Ibu, jadi wajar buat saya kalau keluarganya Bayu sangat membenci saya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya berusaha untuk mencari Bayu kemanapun. Karena saya nggak tenang kalau Bayu belum maafin saya. jadi motivasi nyelakain Bayu hanya untuk balas dendam aja. Ya Allah, saya kesel, saya dendam. Saat itu saya nggak berpikir panjang.
buat saya mudah mendapatkan laki-laki lain, tapi untuk mendekati Bayu saya nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Kok sempat kepikiran kayak gitu sih, Mbak? Saya nggak tahu Mbak, saat itu saya hilang, saya nggak tahu. Ya udahlah, maksud saya apa yang udah terjadi di masa lalu ya udah lah ya. Yang penting sekarang ibu udah sadar, ibu udah tobat, dan ibu pengen sekali minta maaf. Yang penting sekarang itu kan. Dan insya Allah kalau niat ibu emang tulus, insya Allah pasti dikasih jalan kan, ditunjukkan jalannya. Makanya Mbak, Mas, kita harus terus ketemu, cari Bayu. Yang terindah dalam hidupku. Itu berhenti deh Mas Bas. Berhenti ya? Iya berhenti, dia bilang berhenti tuh. Iya, rumahnya yang mana Mbak? Itu rumahnya Bayu. Oh itu? Lah, itu siapa tuh? Saya minta tolong kamu temenin saya ke sana ya, biar Bayu mau ketemu sama saya. Maaf Ibu, saya udah cukup ngasih tahu rumahnya Mas Bayu. Saya nggak mau ikut campur lagi urusan. Tolong Fit, tolong. Kalau saya yang datang ke sana, pasti Bayu nggak akan pernah mau ketemu sama saya, Fit. Tolong Fit. Ayo dong Mbak Fitri. Cuman kamu satu-satunya yang bisa bantu saya, Fit. Tolong Fit. Mbak Fitri. Saya berusaha samperin ke Bayu dulu ya Bu ya. Makasih Fit ya. Mbak Fitri tolong dibantu dijelasin ya. Iya Kak. Itu jadi Bayu itu. Itu bener Bayu yang lagi duduk di depan itu. Iya Mas, iya. Loh, itu siapa? Itu kan Dewi. Mantan Dewi. karyawan saya dulu. Dewi. Mantan karyawan, kok ada di sini? Kok bisa ada di sini? Kok Dewi bisa sama Bayu? Apa jangan-jangan jengukin? Ya, tapi mungkin jam segini ya, yuk. Ini kan masih Isa juga, Fat. Iya, Tapi kenapa Dewi bisa sama Bayu? makanya kalau misal jenguk orang tuh ya nggak malam-malam sih, yuk. Ya, siapa tahu main kan juga bisa, Fat. Mudah-mudahan Fitri bisa bantu kita ya Mbak ya Mas ya. Iya. Terus, itu gimana ya? Itu gimana ya? Apa kita samperin aja? Iya, kita samperin aja ya Mbak ya. Bayu, Assalamualaikum. Bayu. Kita ngobrolnya sana aja gitu. Ibu Nana ngapain kesini? Kenapa kamu bisa ada di sini Dewi? Saya istrinya Mas Bayu, Bu. Ibu ngapain kesini? Jadi mau nikah sama aku? Kamu sudah nikah sama Bayu? Sudah Ibu, dari semenjak Ibu nyelakain Mas Bayu, saya sudah nikah sama Mas Bayu. Karena saya kasihan dengan kondisi Mas Bayu seperti ini. Ya Allah. Ibu puas sekarang buat Mas Bayu cacat. Loh, Mas Mbak Bayu Dewi. nggak bisa ngapa-ngapain, Ibu. Malah ngomong gitu sih. Bayu, maaf saya. Saya banyak banyak Mbak Nana. saya minta maaf. Ya, mendingan Ibu
sekarang pergi ya. Udah nggak Mbak usah, Dewi. nggak usah minta maaf. Percuma ibu udah bikin suami saya cacat, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya minta maaf sama Bayu deh. Ya sama tahu ya Mbak nih. Ibu ini nih udah bikin suami saya cacat. Dia nggak bisa ngapa-ngapain tahu. Mbak, tapi kan sekarang udah mau minta maaf, Mbak. Mbak nggak tahu aja Mbak apa yang wanita ini lakuin. Laki-laki satu kantor semuanya dipacarin sama dia. Dia ini wanita yang Mbak, jangan ngomong gitu dong. Itu kan dulu, Mbak. ya itu emang kenyataannya Mbak. Tapi kan itu dulu, Mbak. Itu kan dulu, sekarang kan udah beda. Di sini kan mau minta maaf sama suami Mbak. Mbak tega ngeliat kayak begini. Tapi Mas tahu kesalahan Mbak ini dulu. Saya nutupin Mas semua kesalahan dia. Saya malu. Kesalahan yang dulu ya udah dulu, Mbak. Yang penting kan sekarang Mbak ini udah tobat. Aku coba buktinya dia sopan. Kemana aja dia dulu. Kenapa baru sekarang dicari? Tolong dong, jangan ungkit-ungkit dulu. Sekarang ya sekarang. Sekarang ini Mbak Nana meminta maaf, apa salahnya sih, Mbak? Sekarang Mbak kalau ngungkit dulu, apa bisa semuanya dibalikin kayak dulu lagi? Kan enggak, tapi setidaknya Mbak Nana ada niat buat memperbaiki sekarang loh, Mbak. Bayu, saya minta maaf karena saya sudah mencelakakan kamu. Mengakibatkan kondisi kamu seperti sekarang, Mbak. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Mbak. Udah, yang harus marah tuh saya. Iya, saya tuh minta maaf Dewi. Biar Mbak. Ini memang sebuah kesalahan saya. Ini semua karena dendam masa lalu saya, Mbak. Dendam sama suami saya. Ibu udah saya maafin jauh dari sebelum ibu menyesal sama kelakuan ibu sama saya. Walaupun sekarang kaki saya menjadi cacat, tapi saya sebagai manusia, saya memaafkan ibu. Makanya ibu harus bertobat sama Allah. Yang bisa memaafkan itu cuma Allah. Kalau saya cuma perantara ibu. Saya tahu saya salah. Karena dendam saya sama mantan suami saya, Mbak. Saya kurang perhatian dari dia dan saya berusaha untuk mendekati semua laki-laki, Mbak. Saya berusaha untuk mendekati semua laki-laki. Saya tahu, tapi itu salah jalannya. Kamu ikhlas maafin saya, Bayu. Saya ikhlas maafin dia. Semoga ibu benar-benar bertobat dan gak ngelakuin hal yang sama lagi ke yang lain. Cukup saya aja yang berkorban ibu. Maafin saya, please. Sekali lagi saya minta maaf. Sekarang saya udah senang bisa ketemu kamu dan minta maaf sama kamu. Semoga kamu ikhlas memaafkan saya. Saya ikhlas. Sekarang ibu gak usah terlalu dipikirkan lagi karena ibu udah mendapatkan maaf dari saya. Ibu gak bakalan menderita lagi. Jadi kenapa Pak? Merasa bersalah sama saya. Dewi, saya minta maaf juga sama kamu, Dewi. Saya udah mensyaratkan Bayu. Saya janji saya tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Saya janji sama kamu, Dewi. Saya janji sama kamu, Bayu. Ibu janji ibu akan bertobat. Iya, Dewi, saya janji. Saya janji nggak akan ganggu kalian lagi. Terangkanlah
dong Ibu. Kami ikhlas dengan apa yang sudah Ibu lakukan sama saya. Sekarang Ibu nggak usah. air mata. Maafin saya deh. Itu ya Bu, saya udah maafin Ibu. Mbak Nana, Mbak, ya udah. Sekarang kan udah ketemu sama Bayu, semuanya juga udah Mbak selesain kan. Mbak udah minta maaf sama Mas Bayunya kan. Saya juga terima kasih sama Mbak sama Mas yang udah mau nolong saya. Jangan diulangi lagi ya Mbak ya, kayak gitu ya Mbak ya. Tobat. Sekali lagi saya terima kasih ya Mbak Mas karena udah berusaha membantu pertemuan saya sama Bayu. Ya udah, yang penting kan sekarang Ibu sudah mendapatkan apa yang Ibu mau. Ibu juga udah dimaafkan, Mas Bayu juga udah memaafkan, Mbak Nana juga udah maafkan. Kita antar pulang ya. Kembali padamu, terangilah. Ya. Yang penting sekarang Mbak Nana udah mendapatkan apa yang dicari, yaitu permintaan maaf dari Mas Bayu, dan Mas Bayu juga udah memaafkan Mbak Nana. Ya kita cuma bisa berdoa aja yang terbaik buat mereka. Semoga silaturahminya tetap berjalin terus. Selama ada niat baik seseorang untuk memperbaiki diri, ya sebaiknya dibukakan jalan, diberi kesempatan kan. Namanya juga manusia, setiap manusia, setiap orang pasti punya kesalahan, tapi selama manusia itu masih memperbaiki diri kan nggak apa salahnya kan ya. Selama manusia itu mau tobat, ya memang kita harus memaafkan sih. Ya kalau gitu kita pamit. Mbak Nana, kalau begitu kita pamit dulu ya Mbak Nana ya. Mbak Nana kan udah mendapatkan maaf yang dicari. Udah ketemu juga sama Mas Bayu, sama Mbak Dewi. Jadi kita pamit ya Mbak Nana ya. Kita pamit ya Mbak ya. Makasih ya Mas ya. Iya. Mbak Dewi, terima Bu, kasih. makasih. Mas Bayu, Makasih ya kita Mbak. pamit dulu ya. Assalamualaikum. Mas Bayu pamit ya. Ya Allah, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa, terangkanlah. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang, yaitu berzina, saat dia melakukan, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dalam tayangan tadi, walaupun ada banyak karyawan-karyawan yang lain yang tergoda dengan bos wanitanya yang selalu mengajak pada jalan kemaksiatan, seorang pemuda yang memiliki ketangguhan iman, dia bertahan karena dia tahu bahwa kebaikan dan keburukan adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja cobaan itu datang menurut kita sebagai sesuatu yang baik. Wah, ini adalah satu kesempatan dan lain sebagainya. Ini bisa meningkatkan karir saya dan lain sebagainya. Tapi seorang yang percaya bahwa justru saat dia bisa menghindar dari perzinahan, rezekinya akan terbuka lebar dan dia akan mendapatkan kebaikan. Walaupun si bos ini berusaha untuk berbuat zalim, mencelakai dia, bosnya ini melakukan apa yang disebut dengan zulmul abdi li ghairihi min makhluqatihi, melakukan kezaliman kepada makhluk yang lain untuk mencelakakan seorang yang beriman, yang tangguh, yang bertahan, setia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya seperti yang kita saksikan dalam tayangan tadi, kita mengenal istilah sunnatullah. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Siapa yang akan menanam keburukan, maka dia akan memetik keburukan yang lebih besar dari itu. Akhirnya
Mungkin kita tidak menggunakan istilah karma, tapi ini sunnatullah. Ini balasan dari Allah lebih besar. Kalaulah dia tidak meminta maaf, maka mungkin musibah yang lebih besar akan menimpa diri seorang bos yang tidak melihat bahwa ini adalah kenikmatan justru digunakan untuk maksiat. Di dunia untung, alhamdulillah dia masih mau meminta maaf. Sehingga ya kalau ini semuanya cair, mudah-mudahan Allah akan memaafkan. Ya, dan insya Allah kalau dosa-dosa yang lain tinggal dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mudah-mudahan ada pesan di sini untuk tidak berbuat zalim, karena balasannya kezaliman yang lebih besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk bersyukur. Kalau kita punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan, kita gunakan untuk mencari ridho Allah dan bukan untuk memaksiat atau bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah min zalik, karena hukum Allah akan lebih penting dari apa yang kita lakukan. Nauzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.